Indonesia telah melalui sejarah panjang hingga menjadi negara kesatuan seperti sekarang ini. Kelihayan Belanda dalam menaklukkan raja-raja di seluruh Nusantara yang kemudian direbut kembali oleh orang pribumi setelah mereka bersatu, menjadi salah satu sebab terbentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jauh sebelum Indonesia merdeka dari Belanda, bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti Spanyol, Portugal, dan Inggris pernah menginjakan kakinya di bumi Nusantara ini. Lalu, bagaimana dan sebab apa para bangsa Eropa yang jauh dari belahan bumi barat ini datang ke Indonesia? Simak selengkapnya di Good Book Story. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1451 ke tangan Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan orang-orang Eropa, sebab Konstantinopel merupakan pusat perdagangan sejak abad ke-13. Keberadaan Selat Bosporus yang memisahkan antara benua Eropa dan Asia menjadikan Konstantinopel sebagai jalur strategis perniagaan antara barat dan timur. Setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, bangsa Turki mengeluarkan peraturan yang mempersulit perdagangan di Konstantinopel. Hal inilah yang menyebabkan bangsa Eropa sulit mendapatkan akses rempah-rempah. Mengingat bahwa rempah-rempah merupakan komoditi utama yang paling dicari bangsa Eropa sebagai penghangat ketika musim dingin. Dengan kondisi ini, membuat bangsa Eropa mulai berpikir untuk mencari sumber penghasil rempah-rempah dengan berlayar dan menjelajah dunia timur. Upaya dan tekad bangsa Eropa untuk berlayar ke dunia timur semakin kuat. Pasalnya, setelah Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel, teknologi dan sains semakin berkembang. Munculnya berbagai teori dan sains mendorong para pelayar untuk dapat menjelajah ke dunia timur. Di antaranya adalah teori heliosentris yang dicetuskan oleh Nicolaus Copernicus. Dalam teori tersebut, ia menyatakan bahwa jika seorang berjalan dari satu titik ke arah barat, maka akan kembali ke titik semula. Itu artinya, jika seorang berlayar dari barat menuju ke timur, maka akan kembali ke barat. Selain itu, perkembangan navigasi dengan munculnya kompas mempermudah bangsa barat menentukan arah ketika berlayar di tengah lautan. Dengan teori-teori tersebutlah membuat pemikiran bangsa Eropa semakin terbuka dan memunculkan keinginan untuk mencari hal baru mengenai alam, kemudian melakukan penjelajahan ke dunia timur. Ekspedisi bangsa Eropa untuk melakukan pelayaran ke dunia timur bukan hanya sekedar ekspedisi biasa, namun ada misi yang dibawa oleh mereka. Misi yang disebut dengan semboyan 3G itu ialah Gold, Glory, dan Gospel. Gold yang berarti keinginan memperoleh kekayaan di wilayah timur dengan sebanyak-banyaknya. Hal ini juga merujuk kepada pencarian rempah-rempah sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dijual kembali sepulangnya ke Eropa. Mengingat bahwa rempah-rempah merupakan komoditi yang paling dicari, dan ini tentunya akan mendapatkan untung yang sangat banyak. Glory, semboyan ini diartikan dengan kejayaan atau kekuasaan. Bangsa Eropa meyakini bahwa kejayaan bisa dilihat dari menguasai wilayah dengan sebanyak-banyaknya. Hal itulah membuat bangsa Eropa mulai menjelajah dan mengklaim tanah jajahannya. Gospel, ini merupakan misi suci yang dijalankan oleh bangsa Eropa untuk memenuhi tugas dari gereja. Dengan kata lain, selain meraih kekayaan dan kejayaan, bangsa Eropa mempunyai misi menyebarkan agama Kristen di wilayah lain. Latar belakang penyebaran agama ini tidak lepas dari peristiwa Perang Salib yang membuat umat Kristiani Eropa memandang Islam sebagai ancaman. Keadaan inilah yang mendorong bangsa Eropa mengusung misi gospel dalam menjajahannya ke dunia timur. Perjuangan dan tekad bangsa Eropa untuk mencari sumber rempah-rempah begitu luar biasa. Mereka mau keluar dari zona nyaman dan berlayar menjelajah ke dunia timur.
dengan waktu berbulan-bulan bahkan sampai tahunan, sampai akhirnya menemukan wilayah sumber rempah-rempah yaitu Nusantara.